Nah, kalau saya melihat sebetulnya kasus Tom Lembong ini di luar kontrol PS08. Saya yakin dalam waktu seminggu 2 minggu ini beliau belum mampu mengendalikan semua lini. Ya, jadi kasus Tom Lembong itu bukan atas arahan Pak Presiden ya, bukan ditarget nih. Nanti kita lihat. Karena kasus Tom Lembong itu kan sudah mulai penyidikannya kan sudah mulai dari Oktober 2023 yang lalu. Tapi kapan dimulainya penyelidikan itu kan tidak diinformasikan. Kalau kasus Tom Lembong gitu kan, kenapa hanya Tom Lembong? Ya, volume impornya itu berapa? Ya kan? Kan seharusnya yang paling banyak. Yang paling banyak, ya kan? Ya. Ada yang sampai 18 juta ton, ya kan? Nah, kita di luar sih banyak mendengar gitu. Mendengar isu-isu gitu kan, tapi itu kan isu. Ya kan? Ini kan persoalan hukum. Ya, karena persoalan hukum, jadi dia harus betul-betul prosedurnya dan substansinya betul-betul terkena gitu. Tidak seperti yang sekarang ini. Jadi seperti ada sebuah tarik ulur. Ya kan? Ada tarik ulur karena pihak kejaksanya sendiri pun juga memberikan jawaban yang menimbulkan kemangkelan publik. Ya. Contohnya Pak Kaban? Contohnya yang membuat kesal lah. Ya, karena bilang tidak harus ada dana mengalir gitu kan. Lalu kerugiannya di mana? Sedang dihitung. Nah, kemudian yang hitung tuh siapa? Ya, ini persoalan impor ini kan sudah lama nih. Mulai dari siapa? Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Bersama kita sudah hadir dua narasumber. Ada Dr. Ghazali Husni Situmorang, pakar kebijakan publik, dan ada Dr. M.S. Kaban. Kali ini kita akan mengupas soal yang mencuat di 10 hari terakhir pemerintahan Prabowo ini. Ada yang menyebutnya ini langkah Presiden Prabowo bersih-bersih, tapi ada juga yang mencurigai bahwa penegakan hukum itu tidak semata-mata penegakan hukum, semisal ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Sebelumnya ada kasus yang juga mencengangkan publik, maklar kasus yang tumpukan uang hasil maklar kasusnya tuh sampai hampir 1 triliun 900 miliar lebih, plus 51 kilogram emas yang sekarang ini diamankan oleh Kejaksaan Agung. Pak Kaban, Anda setuju bahwa ini langkah Pak Prabowo dalam rangka bersih-bersih ini sesuai janjinya di pidato yang menggelegar di pelantikan itu? Ya, terima kasih Bang Adi, Bang Situmorang, Bang Ghazali. Kemudian sehat terus Bang. Apa yang menjadi sorotan ya publik dari banyak kalangan tentang beberapa kasus yang mencuat seperti Tom Lembong, terus tadi juga menyangkut masalah Pak Hakim ya, Hakim Mahkamah Agung pensiunan. Jadi kita harus support ya, mendoakan agar sukses gitu, bahwa Presiden ingin melakukan bersih-bersih pemberantasan korupsi. Ini spirit ini harus kita dukung. Karena kita sudah muak, ya, dengan
ikhtiar pemberantasan korupsi ini makin diberantas makin subur, ya kan? Karena yang diberantas itu ranting-ranting, cabang-cabang. Kalau berantas korupsi itu ke akar-akarnya, bongkar total. Tapi ini sudah menggurita agak susah katanya. Nah, jadi oleh karena itu keinginan Presiden PS08 ini memberantas korupsi, idenya sudah betul, ya kan? Idenya sudah betul, harus disupport. Tapi, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsep pemberantasan korupsi itu, ya kan? Karena kalau diambil dari bahasa Bung Hatta kan, korupsi sudah menjadi budaya, sudah menjadi budaya kata Bung Hatta, gitu kan? Nah, jadi kalau memberantas budaya ini apakah bisa hanya dengan menggunting ranting-ranting? Jadi saya melihat bahwa kasus Tom Lembong ini bukan hanya ranting, pucuk. Ya? Pucuk ya? Pucuk. Ya. Jadi begitu digunting dia, ya makin mekar. Nah, gitu. Tumbuh subur lagi. Makin subur. Karena konsepnya. Jadi konsep pemberantasan korupsi yang dimaksud oleh Presiden itu seperti apa? Nah, itu dulu. Nah, kalau konsepnya itu betul-betul membongkar ke akar-akarnya, ya, sehingga dia memang betul-betul bersih. Nah, ini maka saya katakan tadi kita support, kita doakan supaya berhasil. Nah, karena amanatnya sudah ada, perintah undang-undangnya sudah ada, institusinya sudah ada. Nah, cuman apa konsep pemberantasan itu, gitu. Nah, kita ada KPK, kita ada polisi, kita punya jaksa agung. Tapi kok enggak, kita punya Mahkamah Agung, tapi semua justru terlibat. Karena akarnya enggak dibongkar. Akar terjadinya korupsi itu, gitu. Ini yang sebetulnya kita tunggu, gitu. Jadi kasus Tom Lembong ini kan menjadi sorotan publik. Jadi dia, ya karena buku yang ditulis oleh PS08 itu kan Paradoks Indonesia. Jadi pemberantasan ini seperti paradoks gitu. Jadi banyak analisa yang muncul sehingga orang apa ini betul ini Presiden memberantas korupsi, kok jaksa agungnya, kemudian penyidiknya jadi serba kontroversial. Pak Kaban, korupsi oleh para pejabat pemerintah, sebut saja misalkan para menteri, ya kan, dan pejabat tinggi lainnya, itu seringkali bersembunyi di balik kebijakan itu tidak bisa dituntut, tidak bisa diadili. Menurut Pak Kaban sudah? Begini, Bung Adi, kita harus sepakat bahwa kebijakan itu memang tidak bisa diadili karena memang kebijakan, ya kan? Nah, kalau udah cerita korupsi kan di situ ada unsur, ya, ada unsurnya dong. Unsur kerugian negaranya ada, kemudian unsur menerima, ya, menerima dana, ya. Ada aliran ke yang bersangkutan, ya. Jadi ada unsur-unsur yang harus terpenuhi, gitu. Menurut info yang beredar, bahkan diakui juga oleh pihak Kejaksaan Agung, tidak ada juga itu aliran dana ke Pak Tom Lembong ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, sebetulnya konsep pemberantasan korupsi yang dimaksud itu seperti apa. Nah, kalau misalnya bahasa-bahasa dari pejabat-pejabat yang ada di Kejaksaan Agung kita ikutin, nah ini kan nuansanya seperti ada sesuatu di belakang layar gitu. Yang ini bisa menimbulkan curigation, kecurigaan. Nah, apakah begini pemberantasan yang dimaksud oleh PS08? Atau memang ada pesanan lain? Nah, ini kan jadi debatable, menjadi opini publik. Ya, sementara persoalannya nggak selesai. Intinya kan memberantas korupsi. Ya, yang namanya memberantas itu harus betul-betul mati, nggak tumbuh lagi. Itu adalah pemberantasan. Tapi kalau dia tumbuh di mana-mana, itu bukan pemberantasan, itu penyuburan. Kenapa? Karena ranting dan dahan aja yang ditebang. Nah, gitu loh. Bang Ghazali, Ya. masih terkait soal kebijakan itu tidak bisa dituntut, tidak bisa diadili. Ya. Menurut Pak Ghazali gimana? Semua sebetulnya bisa dituntut, bisa diadili kalau itu melanggar hukum. Jadi melanggar hukum itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi juga kalau dia melanggar hukum.
Ya bisa. Jadi tidak bisa bersembunyi, oh ini kebijakan pemerintah Nah, gitu. Kebijakan itu yang dikatakan kebijakan itu ada standarnya. Ya, kalau kebijakan tidak sesuai dengan standar, dengan regulasi, sebetulnya inti dari kebijakan itu kan regulasi. Regulasi itulah kebijakan. Public policy itu bentuk konkretnya adalah peraturan perundang-undangan. Itu. Jadi nggak mungkin peraturan perundang-undangan itu kan itu memang kalau artinya itu yang dituntut memang nggak bisa karena peraturan perundang-undangan itu sudah memang baku. Memang aturan itu sudah benar, sudah teruji dalam proses sidang-sidang untuk itu. Ya. Tapi persoalan kita sekarang ini banyak juga peraturan perundang-undangan itu kan yang melanggar standar kebijakan. Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan itu tidak menggambarkan aspirasi masyarakat, tidak menggambarkan partisipasi masyarakat, tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, tetapi menggambarkan kebutuhan kelompok tertentu, kebutuhan rejim. Nah ini kan pada tingkat kebijakan sudah terjadi, apalagi di tingkat implementasinya. Nah kembali tadi berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Nah kalau saya melihat sebetulnya kasus Tom Lembong ini di luar kontrol PS08. Saya yakin dalam waktu seminggu 2 minggu ini beliau belum mampu mengendalikan semua lini. Ya, jadi kasus Tom Lembong itu Bukan atas arahan Pak Presiden ya, bukan ditarget nih. Nanti kita lihat. Karena kasus Tom Lembong itu kan sudah mulai penyidikannya kan sudah mulai dari Oktober 2023 yang lalu. Tapi kapan dimulainya penyelidikan itu kan tidak diinformasikan. Sempat terhenti setahun karena pemilu. Dan kemudian belakangan seperti dikejar ya menjelang sebelum 20 Oktober ini kan intensitasnya tinggi. Nah, artinya apakah ini di bawah kendali SP atau Mulyono ya kan menimbulkan lagi persoalan dan analisis masyarakat. Ada kecurigaan publik ini kasus politik, ini bukan kasus hukum. Kalau ini adalah dalam rangka shock terapi atau terapi kejut oleh SP, bukan ini sasaran. Enggak ada, bukan kalau mau buat terapi sasaran biar tutup kejutan itu kalau Joko Widodo yang kalau yang kepala busuk, yang ikan busuk itu. Iya. Yang kepala yang busuknya ikan itu dari kepala, itu baru efek kejut yang tadi istilahnya mestinya tadi, dipenggal kepalanya dulu ya. Itu yang akar tadi. Nah, itu kalau itu ya akan rontoklah semua, termasuk yang ada di kabinet maupun yang sudah tidak di kabinet. Apakah PS08 siap? Ya. Nah, jadi kalau menurut saya kasus Tom Lembong ini nanti tentu ujung-ujungnya akan jadi jadi semacam ada proses negosiasi lah. Lihatlah, nanti akan ditunjukkan, nanti ada yang akan menjadi sinterklas di sini, ya. Ada macam sinterklas yang akan mengatakan udah dianulir, ya ini memang ini. Jadi kita nggak tahu arahnya kemana. Saya tidak terlalu jauh. Ada banyak pengamat justru, Pak Ghazali menyebut bahwa ini momentum bagus, ini pintu masuk yang tepat untuk setidaknya mulai membongkar kasus impor-impor yang melibatkan jajaran Kementerian Perdagangan. Lah, jadi itu sebetulnya ada 2 analisis. Pertama, pintu masuk tadi akan nampaklah daftar, ya, dari awal pemerintahan Jokowi sampai akhirnya itu. Semua menteri terlibat. Makin ke belakang makin bertambah. Ya kan? Tapi kenapa yang 105 ton ini saja? Ini kan pertanyaan besar. Padahal selama setahun itu 3,3 ton Mas Lembong katanya, cuma yang 105 ton itu pun katanya itu gula rafinasi kasar yang tidak ada diatur dalam peraturan yang dibuat. Nah ini kan kalau kita baca analisis yang disampaikan Dr. Antoni Budiawan itu kan sebetulnya memang terang benderang ada sesuatu yang memang tidak masuk dalam akal sehat kita. Ya, tapi saya tidak terlalu jauh sejauh mana sebetulnya data dan fakta yang ada miliki. Tetapi kalau berkaitan dengan persoalan impor gula,
kan Pak Joko sendiri kan mengatakan kita surplus beras. Ini contohnya ya, surplus kan bahan pokok pangan waktu dia berdebat sama sama PS 08. Dia bilang kan kita memang sudah cukup beras, tapi kita perlu impor untuk cadangan, untuk stabilitas harga. Ya. Apa bedanya bahan pokok yang lain? Berarti kebijakan impor untuk stok itu kebijakan kepala ikan tadi. Kembali ke sana. Jadi kenapa enggak itunya yang dilakukan? Kenapa yang dikutak-kutik itu adalah keputusan-keputusan menteri? Lihat kepres-kepres yang terkait dengan itu. Ya. Itu sejauh mana gitu kebijakan tentang impor beras itu. Ya. Anda setuju kalau Kejaksaan Agung juga mulai berani memeriksa kepres-kepres, keputusan menteri dan seterusnya? Ya kalau berani nggak berani itu ya relatif ya. Tapi kalau ada tekanan massa, ya desakan masyarakat sipil, kemudian ada memberikan fakta-fakta, ya saya pikir nggak ada alasan Kejaksaan Agung untuk memeriksa, karena itu tupoksi dia dan itu sesuai dengan pidato Pak Prabowo waktu dilantik, ya kan gitu. Jadi sampai hari ini saya masih meyakini kasus Tom Lendong itu di luar kendali awalnya, di luar kendali Prabowo. Setidak-tidaknya tidak masuk dalam rapat kabinet lah. Kenapa? Ini salah satu efek yang sudah saya analisis sebetulnya. Salah satu efek karena hampir separuh kabinet itu orang lama. Ini salah satu efek mulai. Ya. Jadi kalau dia semuanya kabinet Jagan itu yang dibangun, nggak akan terjadi yang begini-gini ini. Ya. Siapa jaksa baru? Tunggu dulu. Aku dulu? Ya, moratorium dulu semua langkah-langkah. Dia evaluasi. Tapi dia enggak. Sudah pada itu kan semua pada jaringan yang lama. Ya, jaringan lama, pejabatnya juga yang lama, ya terus berlanjut. Ya. Itu lemahnya di situ, sistem pemerintahan kelemahannya di situ. Kalau sudah seorang menteri itu kemudian berlanjut, maka jaringan-jaringan lama yang sudah selama terpola itu akan semakin kuat terbangun. Nah itu. Tapi kalau dia menteri baru, dia akan apa dulu? Dia evaluasi dulu pasti, dan dia akan banyak mendapatkan masukan. Tapi kalau sekarang ini kan hanya ganti presiden saja, tapi kebijakan ke dalam, ya di kejaksaan itu kan tidak ada perubahan sebetulnya. Ya, itu yang memang situasi sekarang yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini. Sejauh mana dia bisa mengatasinya? Saya pikir ya kita berharap dia berani lah, ya, dan kuat secara mental. Ya. Pak Kaban, Anda setuju publik menyebut ini sebenarnya pintu masuk untuk Pak Prabowo, gaspol istilahnya, ya kan? Gitu, untuk penegakan hukum ini, untuk memberantas korupsi ini. Artinya ini akan merembet ke menteri-menterinya Pak Prabowo juga sekarang ini. Ya kalau bahasanya begitu, Bung Adi, itu hiburan aja. Itu bahasa hiburan. Bahasa hiburan ya? Sekedar untuk menyenangkan aja. Karena apa? Karena kalau dilihat dari substansinya gitu ya, ini betul-betul menimbulkan opini yang kontroversial. Karena kalau kasus Tom Lembong gitu kan, kenapa hanya Tom Lembong? Ya, volume impornya itu berapa? Ya kan? Kan seharusnya yang paling banyak. Yang paling banyak, ya kan? Ya. Ada yang sampai 18 juta ton, ya kan? Nah, kita di luar sih banyak mendengar gitu. Mendengar isu-isu gitu kan, tapi itu kan isu. Ya kan? Ini kan persoalan hukum. Ya, karena ini persoalan hukum, jadi dia harus betul-betul prosedurnya dan substansinya betul-betul terkena gitu. Tidak seperti yang sekarang ini. Jadi seperti ada sebuah tarik ulur, ya kan? Ada tarik ulur karena pihak kejaksaannya sendiri pun juga memberikan jawaban yang menimbulkan kemangkelan publik. Ya. Contohnya Pak Kaban? Contohnya yang membuat kesal lah. Ya, karena bilang tidak harus ada
dana mengalir gitu kan. Lalu kerugiannya di mana? Sedang dihitung. Nah kemudian yang hitung tuh siapa? Ya, ini persoalan impor ini kan sudah lama nih. Mulai dari siapa menterinya tuh? Menteri Lutfi kali ya, dan Enggar, ya kan? Enggar itu. Kemudian terus siapa lagi tuh? Nah, ini kan semua ada isu, ya. Di luarnya kita dengar isu itu banyak, gitu kan? Ya, ini kan baru cerita gula kan, belum bawang putih misalnya, ya kan? Berapa harga bawang putih di negara produsen? Ya kan? Berapa harga yang dibeli? Berapa yang sampai ke publik? Selisihnya kok begitu besar? Selisihnya kemana? Gula pun harusnya begitu. Di mana kerugian negaranya itu? Gitu kan? Kemudian ngalirnya ke siapa? Ya. Jadi siapa yang mengimpor ini? Nah ini kalau diikutin lagi misalnya dari berita-berita, importer itu katanya ada koperasi polisi, ada koperasi tentara. Nah apa yang mau diadu? Ya kan? Harusnya unsur kerugiannya itu dong yang harus, dan kemudian unsur corruption-nya itu di mana? Misalnya tadi kebijakan, ya kan? Itu sudah ada ketentuannya, sudah ada peraturan-peraturannya. Apakah ada kebijakan itu, peraturan itu yang di bulldozer, yang dilanggar, yang kemudian ada unsur vested interest-nya, conflict of interest-nya, atau abuse-nya, abuse of power-nya, ya, sehingga menimbulkan kerugian dan menikmati, ya kan? Kan korupsi itu kan ada unsur menikmati, ya, mengalir kan gitu. Nah, jadi kalau dikatakan tadi ini adalah pintu masuk, ya harus, kalau saya mengatakan itu bahasa hiburan, ya. Kalau mau yang tegas saja, kalau memang Jaksa Agung itu semua yang dianggap ada dasar-dasarnya, sehingga publik senang, oh bener nih. Gitu. Kita kan support, kita dukung. Karena kalau enggak nanti sayang pidato presiden yang begitu bagus, yang membuat kita optimis bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, beradab, nanti patah di tengah jalan, padahal kan ini belum 1 bulan. Nah, jadi kalau tadi Bang Ghazali mengatakan ini tidak di luar kendali, menurut saya ini juga sesuatu yang aneh. Masa bisa kejaksaan bergerak tanpa arahan presiden yang jelas, ya kan? Nah harus arahan presiden harus jelas tuh, karena kita juga dulu pernah kan ketika SBY memimpin sidang kabinet, ya sidang kabinet secara terbuka, dia tegas, kemudian dalam rapat tertutup dia ada guidance yang membuat kita tuh tenang ketika melaksanakan tugas-tugas itu gitu. Jangan seperti yang sekarang ini kan orang tanda tanya. Jangan-jangan tidak ada guidance dari Pak Prabowo gitu. Ini yang saya katakan tadi, konsep pemberantasannya itu seperti apa? Kalau coba perhatikan waktu zaman KIP 1, ya kan ada bahasa-bahasa yang enak dari presiden waktu itu, Pak SBY mengatakan, dia kutip hadis Nabi kan, tentang Fatimah, jika seandainya Fatimah anakku, maka aku potong tangannya. Itu kan dia kutip. Nah, Presiden PS08 Prabowo juga kan dalam pidatonya kemarin kan dia ingin bersih-bersih, ingin bagaimana bangsa ini betul-betul masalah korupsi-korupsi itu. Apa itu tidak cukup sebagai arahan untuk Jaksa Agung dan jajaran penegak hukum lainnya? Ya, paling tidak harusnya ada komunikasi, ya, clear, ya kan, kemudian alasan yang kuat. Kalau sekarang kan sepertinya alasannya dicari-cari atau mencari-cari alasan, sehingga ada pakar, ya, Pak Zimli mengatakan bikin pra-peradilan. Ngapain? Ya kan? Pra-peradilan itu kan untuk menunjukkan bahwa ada prosedur yang salah. Masa Kejaksaan Agung yang sudah berpengalaman dalam persoalan tindak pidana korupsi, masa dalam kasus Tom Lembong itu harus diuji dulu di pengadilan? Menurut aku ini sesuatu yang nggak pas. Pak Kaban dan Bang Ghazali, ada publik juga mempertanyakan, ini KPK kok adem ayem nih dalam kasus ini. Kira-kira kenapa? Gini Bung Adi, karena KPK sekarang tidak pada pemberantasan. Ya. Jadi konsep pemberantasan itu KPK udah nggak lagi, dia hanya pencegahan. Ya, jadi udah diamputasi nih KPK. Ya. Jadi banyak harapan-harapan yang dituntut pada KPK itu menurut saya itu udah hopeless. Kenapa? Karena posisi KPK itu sudah diamputasi. Ya. Dia mau OTT harus lapor dulu, minta izin gitu kan.
ya kan? Kemudian nyadap juga harus minta izin gitu kan. Karena zaman kita pun disadap kan gitu. Ya, jadi KPK sekarang tuh kalau diharapkan itu harus dipulihkan, ya, dipulihkan fungsinya seperti dulu atau sama sekali diintegrasikan dengan Kejaksaan Agung gitu kan. Jaksa Agung lihat isu 350 triliun, sedap tuh ya, ikut 78 triliun walaupun ujung-ujungnya tinggal 2 triliun gitu. Jadi memang itu ya, KPK ini kan kondisi pimpinan KPK juga dalam keadaan babak belur. Ya. Jadi yang tinggal, saya lihat yang paling aktif tinggal 2, itu ketua sama si Alex. Alex pun juga bukan tak ada masalah. Gufron juga sudah kena sanksi. Jadi suasana seperti itu, mereka itu pada sakit gigi semua. Jadi bagaimana, Dulu kan KPK ini badan ad hoc, ya, Bang Ghazali. Kenapa nggak dibubarkan aja? loh itu kan undang-undangnya kan sudah mengatur bagaimana kan. Tidak, dulu semangatnya begitu. Itu kan sama dengan membubarkan itu kalau kita sudah di surga semua. Betul. Karena di Indonesia ini untuk bebas korupsi itu kan juga mungkin mesti malaikat semua yang jadi warga negara Indonesia ini kan. Itu kondisi yang dihadapi. Nah, kembali tadi persoalan Tom Lembong ini, saya pikir ini momentum strategis bagi Pak Prabowo untuk betul melakukan semangat dia untuk memberantas korupsi, ya. Kalau memang ini Lembong ini menjadi titik masuk, bagus juga. Supaya nanti tinggal perintah, jangan Lembong aja yang diperiksa, ikut tuh semua. Jadi dia bisa perintah kepada Mestinya Pak Presiden. Ini udah heboh nih. Nah, ini ketika tahu namanya Pak Prabowo ini ilmunya tinggi nih. Yang dibilang Bang Ghazali ini, Presiden mengatakan Jaksa Agung semua mantan kasus impor periksa semua, itu top. Kena gini. Itu top tuh. Kena gini, dia ini kan mungkin strategi dia lempar dulu ini, misalnya lah, walaupun ini bukan dia lah yang mungkin desain awal atau karena ini kasus lama sudah berjalan, terus dia dorong, tengok mana kasus yang ini. Ini pintu masuk bisa di sini. Teruskan yang sedang dilakukan penyelidikan. Teruskan meledak, ya kan? Meledak, sekaligus masyarakat heboh. Sekaligus membuktikan bahwa Presiden Prabowo itu tidak berada di bawah tekanan dan bukan orang yang lemah gitu. Dia ingin mencoba mengurangi tekanan itu. Pelan-pelan mau dia uraikan. Mau diuraikan. Dia uraikan dengan tadi itu misalnya itu. Dia akan perintahkan Habibur Rahman kan sudah nadanya kan sebetulnya nada presidennya itu. Sidik setuntas-tuntasnya. Jangan ada yang ada segala macam kan di Komisi 3 kan tentang kasus itu kan artinya dia harus nampaklah layar tuh nama-nama lain kan. Kan gitu. Kalau memang kan nampak di layar tuh nama ini kan aja. Jadi apa yang di media sudah dilempar itu daftar nama itu bukan begitu saja spontan, itu ada juga baik strategi juga. Ada orang-orang yang memang melemparkan daftar itu untuk itu. Jadi bagi presiden tidak sulit lagi bagi dia untuk segera tindak lanjut karena sudah membuat masyarakat heboh, sudah meresahkan masyarakat terhadap menteri-menteri yang lama maupun yang sedang. Iya, mana tuh ada ngalir juga ke presiden yang dulu. Sedap nih. Ya, mudah-mudahan didengar ini kita nih podcast kita nih oleh Pak Prabowo kan. Tolong dikirim ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ini dianggap itu masuk, walaupun saya bilang tadi itu hiburan, gitu kan. Tapi ini kita nontonnya enak lah, gitu kan. Nah, supaya kalau memang itu seperti katakan Bang Ghazali tadi ya, udah total aja, semua usut. Bukan ke publik gitu. Karena kasus gula ini tidak lepas juga dari obsesi presiden tentang gizi. Salah satu raw material gizi itu gula. Ya. Gula, beras, gula. Jadi kalau sempat yang terlibat itu memang menteri koordinator yang menangani pangan, ini kan blunder. Jadi kita lihat aja sampai ke sana nggak ini gurita cengkraman yang akan ini. Karena soal gula ini kaitannya dengan gizi,
stoknya berapa itu untuk kepentingan. Kalau feeling Bang Ghazali Hmm. akan sampai ke sana nggak? Langkah Pak Presiden ini? 50-50. Saya awal-awalnya ya, waktu awal pidato itu, saya masih 80-90%. Oh. Ya, tapi setelah perkembangan ini indikasi-indikasinya itu tidak banyak yang positif, ya mulai mengalami Penurunan. Penurunan. Degradasi kepercayaan. Tapi masih bagus lah, 50-50 masih bagus itu. Masih ada harapan naik, Bang. Harapan naik itu. Mudah-mudahan. Baik, Bang Ghazali, Pak Kaban, kita nantikan saja apakah ini sekedar hiburan untuk rakyat atau memang Pak Prabowo sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan memang serius membabat habis korupsi ini. Tapi gini, hiburan itu kalau endingnya cantik, bagus, orang happy. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya itu hiburan ini menjengkelkan, itu sendal bisa sampai ke layar gitu. Ini Prabowo harus hati-hati. Dia dalam menyelesaikan proses ini harus tuntas. Kalau ini memang bagian dari nanti langkah dia untuk bersih-bersih, ini akan memang menjadi modal dia untuk 5 tahun ke depan. Tetapi kalau ini tidak tuntas, ini akan menjadi kerikil yang akan mengganggu jalan dia. Di samping, karena persoalannya bukan ini saja loh. Persoalan Papa ini kan belum selesai. Persoalan orang mau minta mengadili Jokowi. Isu yang pertemuan tanggal 13 Oktober yang itu macam-macam kesepakatannya itu kan blunder-blunder yang bisa makin membesar kalau fenomenanya ternyata memang membenarkan itu. Betul. Ini yang bahaya kan? Oh ya, ternyata kondisi kabinet itu begini suasana. Kenapa? Oh sudah ada. Nah ini kalau dia nggak lakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaiki strategi dia, ini dia bisa terseok-seok langkahnya. Belum apa-apa dia sudah menjadi bebek pincang. Padahal pincang itu hanya periode terakhir presiden, dipatahkan kakinya. ini periode pertama udah terpatahkan kakinya oleh si Jokowi. Kan bahaya itu. Ya kita 5 tahun ini jadi nggak bisa apa-apa kita. Orang udah kemana-mana, pertumbuhan ekonominya kita masih di middle income terus. Ya. Baik, yang terakhir, kita akan perlu juga berikan support kepada presiden baru kita ini, Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau juga mendengarkan, menyimak apa yang kita obrolkan. Kira-kira apa support Abang untuk Pak Presiden ini agar juga tumbuh terus semangatnya? Ya, saya kira komitmen ya. Dia sebagai prajurit, sebagai presiden yang sudah membikinkan statement dalam pidato pertama dan kemudian pada waktu juga di Gunung Tidar. Saya kira itu tinggal bagi apa strategi dan konsep pemberantasan korupsi yang betul-betul dirasakan keadilannya oleh rakyat, bahwasanya ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, saya kira itu yang harus betul-betul diwujudkan ya dalam tempo yang cepat ini, sehingga harapan publik itu semakin kuat memberikan dukungan pada presiden. Jadi semua yang terlibat, terindikasi, saya kira harus cepat. Nah, oleh karena institusi kejaksaannya harus betul-betul solid, ya. Kemudian KPK-nya betul-betul dipulihkan lagi otoritasnya, ya. Kemudian polisinya, ya, juga jangan sampai ikan busuk dari kepala, ya. Jadi 3 institusi ini betul-betul dalam komando presiden betul-betul. Ya kan, dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Saya kira itu yang paling penting gitu. Bang Ghazali, silakan supaya tidak terkesan penegakan hukum ini tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Jadi Prabowo ini sebetulnya kalau dalam periode pemerintahan sekarang ini, dialah yang sebetulnya paling senior. Ya. Dia sebetulnya yang sudah mengalami zaman itu secara langsung, ya, mulai zaman Pak Harto terus dia mengikuti, hanya berapa tahun dia berada di Yordan.
Tapi habis itu semenjak dia ketua partai, dia dinamika politik Indonesia kan dia ikuti. Dia sebetulnya sudah tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya. Kemarin-kemarin itu dia tidak bisa berbuat karena dia kan tidak dalam posisi full kekuasaan. Nah, Jokowi aja yang nggak punya akar politik, yang digendong oleh partai tertentu, dia tuh berani menggunakan kekuasaan itu secara full, mengendalikannya secara full, dan melaksanakannya sesuai dengan keinginan dia secara full, dan orang patuh secara full. Ya. Sekelas Prabowo sebetulnya nilai moralitas dia kan seharusnya lebih tinggi. Artinya apa? Dia sudah ada di tangan dia kekuasaan secara full. Dia mengendalikan secara full, ya, by regulasi. Dia punya kekuatan penuh, ya, dia punya uang, dia punya polisi, punya tentara, punya kejaksaan, punya birokrasi yang bisa mengendalikan itu semua. Saya pikir dia tidak perlu lagi untuk melaksanakan amanat rakyat yang sudah disampaikannya di dalam forum pelantikan dia. Soal strateginya itu bisa ada secara frontal, ada yang secara bertahap atau jalan memutar. Itu silakan saja, tapi harus mengarah kepada tujuan yang dia katakan tadi itu. Ya. Nah, ini yang kita dorong dan kita berharap Pak Prabowo harus lakukan itu. Dan kita dukung, semua rakyat Indonesia pasti mendukung jika langkah itu beliau lakukan. Baik, terima kasih Bang Ghazali, Ya. Pak Kaban. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik hukum di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.